hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Jebret Tim di PB ini barengan sama Dias Danar. Kali ini yang opening bukan Cidebi ya, karena Cidebi duduk bersama Coach Andre di kursi panas ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Cidebi sama Coach Andre. Tapi sebelum kita masuk nih, gimana Jebret Tim yang lagi menonton kita? Gimana Cidebi setelah turun lapangan lagi? Menyenangkan ya. Menyenangkan ya? Iya, ternyata memang lapangan badminton masih menjadi tempat yang paling menyenangkan. Yang paling menyenangkan, yang paling magis ya untuk atlet seperti Cidebi ya. Karena di usia-usia kita sekarang nih emang butuh kemenangan-kemenangan kecil. Iya, jadi kayak duh, udah lama nih gak tanding, butuh tanding gitu. Iya. Gak boleh sering-sering emang, kalau sering nanti banyak kalahnya. Jadi dijaga rekornya. Gitu ya, betul. Coach Andre gimana? Masih terus jalan keliling dengan Jebret Media dan juga Kemenpora ya. Nanti malam ke kota Jayapura. Nah, kata kabarnya extend 2 minggu di sana ya. Lama ya dia ya. Lama ya pertandingan. Kelamaan udah 2 hari cukup. Pertandingan 2 hari, extendnya panjang. Iya. Ini barengan sama kita Jebret Tim yang udah menyaksikan kita nih, akan beberapa menit ke depan, hampir 1 jam ke depan kita akan ngebahas tentang perkembangan yang terjadi di bulu tangkis di Indonesia. Dan kali ini kita barengan sama Yoyisi, minuman fermentasi yang mengandung probiotik untuk membantu menjaga kesehatan usus dan pencernaan. Yoyisi ini rendah gula dan tersedia 5 varian. Ada original, blueberry, jeruk, peach tea, dan strawberry. Dan kalau kamu beruntung nih Jebret Tim, kamu juga bisa menemukan hadiah 100.000 atau 100 juta di balik tutup botol hanya untuk beberapa orang yang beruntung aja. Info lebih lanjut bisa langsung dicek di Instagram di @yoyisi.indonesia karena Yoyisi sudah jadi minuman pilihan di berbagai negara dan kini menjadi official partner Olimpik 2024. Yoyisi, healthy never taste so good. Itu 100 nih, juta. 100 100 juta. Ini saya mau minum langsung. Ini ada 100 juta sih. Iya, 100 ribu atau 100 juta. Banget. Tapi sebelum minum nanti kita bakalan panas soalnya kita obrolannya hari ini. Waduh. Yang terjadi di Indonesia adalah PBSI. Ya kan kita langsung to the point aja lah karena pasti pada banyak yang pengen ngebahas ke arah situ. Baru terpilih Ketua Umum PBSI yang baru kemarin di Munas. Nah ini sosok Pak Fadil yang kita pengen tahu dulu nih seperti apa sih yang secara atlet atau mantan atlet dan juga barang-barang ada di sini yang masih berkecimpung di industri bulu tangkis memandang Pak Fadil sosok yang seperti apa? Cidebi dulu deh. Mungkin kalau saya pribadi itu memandang Pak Fadil sendiri sebagai sosok yang memang dia hobi banget badminton, hobi banget. Beliau juga memang rutin juga main bulu tangkis gitu kan. Dan yang cukup mengagetkan adalah dia tahu nih siapa sih atlet-atlet namanya siapa. Dan itu nggak semua pengurus bisa tahu loh. Iyalah, Ya. iya Nah, bahaya. Masa sih kalau pengurus nggak tahu? Ada yang banyak siapa ya? Terus dia salah sebut nama, ada kan? Lu nonton Ada. kan? Masa sih? Ya itu. Iya. Nah, dia maksudnya kayak udah lama nih. Contoh misalnya dia ketemu kayak gue deh, gue kan udah lama banget udah vakum, Iya. expired gitu Nggak ya. dong, masih Terus pertandingan pas ketemu ternyata dia tahu namanya siapa. At least kan berarti dia memang mengikuti perkembangan bulu tangkis dari lama sampai dengan sekarang. Dan dia juga yang membentuk adanya tim ad hoc, berarti kan dia mengumpulkan para senior-senior, berarti ya apa ya, itu bentuk kecintaannya dia lah terhadap bulu tangkis. Berarti kepeduliannya dia emang udah lama ya sebenarnya ada di industri bulu tangkis ya. Betul. Kalau Coach Bule, lu kenal sosok Pak Fadil seperti apa? Yang gua tahu kan karena adanya tim ad hoc ya, Pak Fadil bisa nyatuin semua dari Taufik Hidayat, Chandra Wijaya, terus ada Owi Butet, terus ada Grace juga jadi situ dan mengasih semua fasilitas untuk persiapan Olimpiade, apalagi dengan waktu yang cukup pendek. Persiapannya juga sangat dipikirin lah, kurangnya apa, yang dibutuhin untuk atlet apa. Jadi dan yang benar tadi Debbie bilang itu deket sama atlet juga. Jadi emang ada hati di badminton gitu. Berarti menurut kalian berdua sosok Pak Fadil ini di saat ini ya kondisi PBSI yang dimana yang kayak gue sebagai netizen tahu ya dari sosial media sosok yang tepat untuk berada di PBSI sekarang Ci? Ya kalau melihat untuk sosok Pak Fadil sepertinya ya cukup tepat lah ya, karena ya itu tadi untuk dikasih apa ya, kasih jabatan untuk
membuat tim ad hoc itu kan cuma sebentar ya, sekitar 6-7 bulan. Ya, Nah, 6 bulan. iya, Dan iya. dia yang saya tahu dari rekan-rekan di dalam lah gitu, itu rapat itu sangat sering untuk namanya Zoom meeting segala macam. Dia jadi ada sedikit celah aja dia langsung oh ini harus diperbaiki, ini apa nih jalan keluarnya. Jadi dia apa ya selalu tanya pendapat. Dan itu tadi yang penting banget yang ditanya pendapat tuh orang yang tepat ya, yaitu mantan-mantan atlet. iya. Ya, jadi mantan-mantan apa ya atlet yang legend-legend yang udah berpengalaman karena mereka jauh lebih paham apa yang mereka butuhkan gitu. Yes, karena dari sudut pandang atlet ya. Nah ini kita juga bisa lihat profilnya Pak Fadil Imran ya. Jadi memang udah dari lama peduli dengan industri bulu tangkis gitu. Dan tadi Ci Debbie bilang 6 bulan 7 bulan tuh bukan waktu yang lama loh untuk mengumpulkan. Iya, sangat singkat. Iya singkat banget, tapi beliau bisa mengumpulkan tim ad hoc ini kan. Iya. Berarti ini satu prestasi. Lo Coach boleh memandangnya dengan profil yang luar biasa nih Pak Fadil di PBSI untuk kebutuhannya sekarang seperti apa? Cocok berarti ya? Ya cocok, apalagi kan sekarang beliau jadi ketua umum, Ya. berarti punya waktu yang jauh lebih panjang buat persiapan Olimpiade LA di 2028 kan. Ya semoga adanya kemarin tim ad hoc buat jadi Ya. awalnya kepemimpinan Pak Fadil gitu, dan nanti setelah jadi menjabat jadi ketua umum bisa persiapannya jauh lebih panjang buat terutama goalsnya kan nanti di 2028 gitu. Target panjangnya. Tapi yang Iya. menarik Pak Fadil sempat bilang kemarin adalah tentang gotong royong nih. PBSI tentang persatuan dan gotong royong. Nih emang selama ini emang ada kubu-kubuan yang terjadi gitu? Wah, karena kita nggak ada di dalam, jadi kita nggak tahu pasti Oke, lah ya. ya. Tapi sebelum lanjutin, karena kan kita di luar ya, Iya. kita lihat di ada yang bisa kita saksikan berikut ini. Silakan. Yang sekarang ini mengucapkan selamat untuk Pak Fadil Imran untuk jadi ketua PBSI periode 2024 sampai berikutnya saya nggak tahu deh sampai tahun berapa. Mudah-mudahan visi misinya beliau juga tadi udah dipaparkan apa semuanya. Kemarin saya juga mengikuti bukan sebagai pengurus PBSI tapi sebagai tim ad hoc. Dan beliau ini kan sangat mengayomi, sangat merangkul semua. Seperti idenya beliau yang kita harus gotong royong. Jadi jangan hanya Indonesia aja tapi bulu tangkis juga. Jadi dari semua aspek bisa gotong royong kita sama-sama. Tujuannya apa? Untuk merah putih melalui prestasi bulu tangkis ini. Jadi saya harap masyarakat semua pihak butuh masukan buat beliau. Beliau juga butuh dukungan untuk memajukan bulu tangkis ini. Gitu. Jadi saya juga sangat berharap beliau bisa memajukan bulu tangkis, apalagi dari sekarang ini target kita nih Olimpik berikutnya, jadi nggak yang cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak. Tahun 2028 kita tahu sendiri 2024 ini kita hanya medali perunggu lewat Grego. Nah, mudah-mudahan dari sekarang ayo kita sama-sama membantu ya, gotong royong itu yang beliau bilang untuk emas di Olimpiade berikutnya di 2020. Yes, itu dia. Gotong royong merangkul semua pihak. Mantap. Tuh, jadi tadi Ci Devi lanjutin boleh. Emang ada kubu-kubu yang harus dirangkul Ci di dalam atau gimana sih? Ya kalau intinya kalau kita udah di dalam PBSI itu ya sebenarnya udah bukan kubu 1, kubu 2 gitu. Iya. Itu udah satu nih Indonesia. PBSI itu adalah satu kesatuan di mana semua pengurus, semua atlet, semua pelatih itu bergabung jadi satu untuk Indonesia Iya. gitu. Jadi udah nggak boleh ada yang namanya kepentingan pribadi karena biasanya nih kalau ada salah satu pihak yang punya kepentingan pribadi itu akan berimbas pada prestasi atlet. Kalau Coach Andri nanti Pak Fadil sosok yang tepat berarti untuk merangkul. Ya kalau dari tim ad hoc kan semua dari beda-beda, maksudnya dari klub juga kan beda-beda kan semua yang jadi tim ad hoc. Jadi ya salah satu yang tepat lah. Ya, yang pasti sih jangan ada kubu-kubuan itu kalau emang bener ada ya. Emang selama ini? Menurut lo Dep? Kan lu tadi bilang. Gimana? Ya intinya ya intinya Jangan ada. jadi satu kubu. Jadi Iya. satu kubu aja gitu. Jadi jangan terpecah belah karena intinya satu untuk prestasi Indonesia dan terutama untuk jangka panjang nih untuk Olimpiade di 2028 ini harus sukses. Ya karena kita merangkul ini kan bukan kata-katanya terbilang sederhana ya. Yuk kita rangkul, tapi Iya. pada prakteknya ya Itu sulit loh. sulit banget ya. Apalagi Ci Debbie dan juga Coach Andre pernah berada di dalam naungan PBSI, menjadi atlet gitu kan. Sudut pandangnya juga pasti berbeda kan. Merangkul nih nggak sekedar merangkul, tapi visi misinya juga kita pengen liatin juga ke Jebretim nih. Kita liatin nih yang dibilang sama Pak Fadil untuk visi misi menjadi ketua PBSI, silakan.
Tadi dalam penyampaian visi dan misi saya ada beberapa tantangan ke depan yang harus kita hadapi. Dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Dan saya juga ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Target jangka pendek itu adalah perbaikan sarana dan prasarana. Target jangka menengah itu adalah peningkatan prestasi atlet yang merata. Dan target jangka panjang adalah meraih emas di Olimpiade Los Angeles serta meraih kuota di semua sektor. Itu target kami. Ini akan menjadi pedoman kerja ke depan. PBSI harus biasa bekerja dengan Renstra, Grand Strategi, rencana tahunan, dukungan belanja modal, belanja barang seperti layaknya institusi yang lain, sehingga bisa meraih apa yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena badminton adalah olahraga yang membanggakan bangsa ini dan olahraga yang bisa menggembirakan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi tadi Pak Menteri sudah memberikan statement bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mensupport pun PBSI ke depan untuk meraih apa yang menjadi tujuan. Yes, itu dia visi dan juga misinya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Ini jelas nih digamblangkan oleh Pak Fadil. Ci, melihat responnya gimana setelah Pak Fadil bilang tersebut? Ya memang seharusnya memang seperti itu. Jadi nggak cuman kita melihat next turnamen apa, nggak bisa seperti itu. Jadi ya benar, jangka pendeknya kita mau apa nih, jangka panjangnya apa gitu. Dan berarti kalau untuk jangka panjang PBSI kalau menurut saya juga harus udah harus ngeplotin siapa sih kira-kira yang diproyeksiin. Ya. Siapa sih yang kira-kira bisa nih untuk untuk regenerasi lebih cepat nih, yang mana nih yang harus diberangkatin lebih sering, mana yang harus digonta-ganti pasangan, mana yang kira-kira udah stuck harus dipecah. Jadi jangan takut untuk memecah pasangan juga gitu. Itu salah satu bentuk untuk mencari formula yang terbaik juga. Kalau Coach Andre melihatnya gimana? Gue sih setuju sama yang tadi jangka menengah ya, karena merata gitu. Karena menurut gue sih sekarang masih Jawa sentris banget gitu. Oke, untuk atlet-atletnya saat ini. Apalagi kemarin gue dari Makassar dan ini mau ke Jayapura, dan secara demand tuh nggak sebesar mungkin di Jawa gitu. Tapi ya gue pengennya semoga nanti kan, karena Pak Fadil kan sebagai ketua PBSI nggak cuma di Platnas, Ya. ini ngurusin satu Indonesia loh ini. Betul. Gitu ya, semoga nanti bisa nggak cuma di Jawa, mudah-mudahan ada di Sumatera, Kalimantan, ya Jayapura nggak nyaman Ciko sama Esther doang, mungkin nanti ada Esther lain, Ciko lain, atau dari Sulawesi, tapi bisa emang dari asli dari klubnya. Biasanya kan kayak pemain dari luar pulau, tapi latihannya di Jawa baru ke PB gitu, Baru kan, kelihatan ke gitu ya, Platnas, baru iya. kepantau gitu ya. Kenapa sih nggak ada yang dari sana emang langsung ke PB gitu? Ya berarti kan kalau emang bisa merata ke semua penjuru Indonesia ya kan jauh lebih bagus gitu. Tadi yang mendekat infrastruktur ya, mungkin sekarang sih yang gua tahu di Platnas emang udah ada kayak apa sih yang buat massage, Yang itu yang buat kolam air recovery. panas, sharingin itu kan kolam juga massage, udah iya. Sekarang mulai jauh lebih lengkap lah. Jauh jauh lebih lebih lengkap ya. lengkap. Dulu- Gym udah 2 tingkat. Iya. Dulu belum seperti itu di era Dulu kalau mau recovery tuh kita beli gentong sampah, isi air es batu. isi es batu, Iya. nyemplung gantian. Jadi urutan keberapa nih? Iya, wah kalau dapat yang pertama enak nih ya. Iya. Kalau udah yang terakhir agak asem gitu. Kan gitu kan. Es batunya jadi ada rasanya Iya, ya. agak kayak laut gitu dia. Kayak air asin ya. Iya. Kalau jangka panjang ya pastilah Olimpiade LA, tapi yang paling pasti yang harus di-concern itu jangka pendek dan menengah sih, karena merata ke seluruh Indonesia. Berarti kan kalau seluruh Indonesia Ya. juga soal turnamen di Sirnas itu kan mungkin harus lebih merata. Gimana Oke, aja gitu. menariknya adalah tadi yang pas jangka panjang itu Olimpiade berikutnya 4 tahun tuh terkesan lama, tapi kalau dijalanin nggak berasa loh. Iya, benar. Tiba-tiba kayak udah mau persiapan, udah mau pengumpulan nilai untuk Olimpiade nih gitu. Berarti kan ini menariknya adalah untuk tadi targetnya adalah di semua sektor dapat, terus dapat emas, nggak cuma masuk di semua sektor loh. Iya. Tapi emas 4 tahun ini cukup berarti ya harusnya, tapi yang tadi Ci Debbie bilang harus berani manuver gitu Ci. Harus dong. Jadi kita juga jangan takut gitu. Kita punya andalannya misalnya sekarang cuma di satu sektor satu doang, di sektor yang lainnya juga cuma satu. Ya jangan takut kalau memang merasa ini udah saatnya memang harus dipecah untuk cari formula baru. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Ibaratkan Yes. seperti itu. Dan kalau memang yang satu ini memang ranking dia misalnya tinggi,
Tapi dalam aspek di dalam lapangan atau komunikasi sudah kurang baik, kenapa tetap harus dipaksakan? Siapa tuh siapa? Banyak lah pastinya. Maksudnya banyak ada lah kalau ada kejadiannya. Pastilah. Dan ya udah jangan takut aja, karena dulu juga waktu negara-negara lain dia bisa berani merombak semuanya loh, semua pasangan dia rombak dan ya berhasil gitu. Jadi kita juga jangan takut terpaku hanya dengan satu atau dua pasangan. Berarti maksudnya Cidebi PBSI nggak boleh takut sama atlet gitu, Coach Andre? Iya, emang harusnya pengurus harus lebih besar dari atlet menurut gue. Karena ya kan kalau kayak di bola nggak ada yang lebih besar dari klubnya. Yes. Ya kan gitu. Jadi emang semua harus gimana dari pengurus dan pelatih sih kalau menurut Jadi gue. kita lihat nih kombinasi ini 4 tahun perjalanannya seperti apa nih, menarik ya. Dan juga ada faktanya adalah banyak didukung oleh legend ya yang ada di tim ad hoc dan lain-lain gitu ya. Kita punya videonya juga ya Brar ya, kita kasih lihat ini dia. Saya memandang bahwa tim ad hoc yang menjadi formula kita untuk menghadapi Olimpiade ini sudah bagus. Sayang aja memang waktunya yang sangat singkat. Jadi ke depan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita menyongsong Olimpiade Los Angeles mulai dari sekarang. Satgas Olimpiade Los Angeles itu kita mulai dari saat ini. Dan nanti timnya, formulanya, dapurnya kurang lebih seperti tim ad hoc yang saya bentuk. Berisi profesional, mantan atlet, olimpian, mentor. Karena Anda ketahui bahwa bertanding di Olimpiade itu memiliki karakteristik yang luar biasa. Tanya sama Taufik dan Alexis, Ricky dan Mas Kevin, gimana derdeknya di sana itu? Nah, itu yang terus harus kita. Teknik, fisik semua sama. Tapi siapa yang bisa menerobos persoalan mental, tembok, tekanan itu yang akan menjadi. Itu yang satu. Yes, itu dia tim Satgas Olimpiade disiapkan bekerja dari detik ini tadi dari hari ini gitu. Berarti ini memang persiapan panjang dan tim ad hoc di keep untuk terus memantau. Ya seharusnya memang kayak gitu ya. Jauh sebelum terbentuknya tim ad hoc sebenarnya, kalau Jebret Tim juga nonton video-video kita yang lama, kita tuh sering banget mention bahwa harus loh kayak Cina nih, dia pertandingan beregu semua senior-senior di bawah, ada Lindan, ada Gouling. Siapa sih atlet yang nggak bangga ditonton sama orang yang dulu kita tonton di TV loh. Iya ya. Orang yang kita dukung, orang yang kita kayak jadi idola kita. Kapan ya kita bisa seperti itu, dan mereka ada di belakang kita jadi mentor kita. Jadi ini adalah udah hal yang sangat tepat dan harus terus dijalankan. Dan kenapa para legend-legendnya juga mau, berarti kan yang merangkul ini adalah orang yang dekat dengan mereka. Yang Mereka tepat, juga ya. merasa dirangkul. Jadi mereka juga ayo deh kita sama-sama gitu. Coach Andre ngeliatnya gimana di momen-momen kayak gini? Tadi nggak cuma tim ad hoc nantinya yang akan disiapkan, tapi ada mentor, ya kan, mantan-mantan atlet itu kan akan menemani juga tuh perjalanan untuk visi jangka panjangnya. Karena emang dari negara lain pun udah bersiap dari 4 tahun sebelumnya. Kalau kita lihat dari negara sebelah ya, Malaysia gitu. RTG akan dimulai setelah Olimpiade Paris. RTG itu Road to Gold karena mereka belum pernah dapat gold kan. Oh iya, Malaysia. belum pernah satu gol. RTG udah mau dimulai lagi, dan Indonesia berarti kita di bawah pimpinan Pak Fadil udah mau memulai. Itu adalah langkah yang paling tepat sih, karena Olimpiade makin kita cuma dapat 1 perunggu kan sekarang. Iya, di tahun ini ya Olimpiade sekarang. Padahal kan kita targetnya bisa 2 emas harusnya gitu. Tapi mungkin dengan hanya dapat 1 perunggu, di next Olimpiade kita pengennya mungkin dapat emas, harus dapat emas gitu, karena kan tradisi emasnya dari badminton biasanya. Betul, dan kali ini perunggu ya. Tapi tadi Pak Fadil kan sempat bilang nggak cuma tim ad hoc yaitu yang menang Olimpiade aja, tapi akan ada mantan atlet. Debbie kayaknya udah ditelepon. Nah itu dia Olimpian kan berarti Gue telepon balik tadi. atlet yang pernah main di Olimpiade gitu. Dan juga mentor-mentor. Nah Cidebi dan juga Coach Andre, apalagi Cidebi yang juga kemarin masih turun lapangan, siap nggak kalau misalkan dibutuhkan oleh PBSI untuk menjadi mentor, mendampingi teman-teman atlet di PBSI sekarang dan 4 tahun ke depan? Ya kalau untuk ibaratnya kita berbagi pengalaman, sharing ilmu gitu ya. terus dan memang bisa membantu untuk mental mereka ya. Ya kenapa enggak? Sebenarnya intinya kan karena apa? Buat Indonesia. Iya, karena kemarin nih jujur aja pasti semuanya yang nonton di TV sedih lah. Yes. Karena kok tumben nih bulu tangkis
sedemikian rupa hasilnya, tapi memang kita terhibur banget sama hasil dari Grego. Tapi kan tetap ada yang hilang nih, karena tradisi emas itu bukan dari Biasanya. badminton kali Iya. ini gitu. Jadi siap terus ya selama untuk Indonesia ya, Ci? Selama untuk Indonesia kenapa enggak ibaratnya Oke, gitu. kalau Coach Andre Gak ya, mau. kan juga beberapa kali sekarang jadi celebrity coach nih. Iya kan? Tapi akan kalau misalnya gitu dibutuhkan lagi oleh PBSI untuk bantu di sana gimana? Ya apalagi kalau gue kan posisinya sebagai pelatih gitu, dan nggak nyoman pemain yang dreamnya tuh Ya. dari misalnya dari klub terus ke itu. Gue jadi pemain udah pernah di sana, tapi sebagai pelatih salah satu impian gue juga pengen lah servis untuk negara gitu. Jadi akan ada peluang kalau misalkan lo dibutuhkan siap ya. Siap. Berarti ini personal sedikit tapi ini CDB kita pengen tahu juga nih dia. Ini juga alasan lo kemarin nggak menyelesaikan kontrak dengan Sabareza dan tujuannya ke PBSI. Karena sama Sabareza nggak ada kontrak, karena sama Sabareza. Tapi emang gue ngerasa mereka udah lebih mandiri, udah bisa jalan sendiri. Dan gue mungkin ada yang ini kayak Kemenpora. Ntar siapa yang berangkat ke Papua kalau bukan gue kan gitu. Jadi gue lebih memikirkan yang nanti deh gue mau ngapain gitu. Oke, berarti emang targetnya next Tapi goalsnya pengen PBSI kalau ada Pelatnas ya. kesempatan dan rezekinya ya kenapa enggak. Iya, soalnya pas banget soalnya kalau dilihat timeline-nya ya, Jebret Tim ya, Coach Andre udah nggak bareng sama Sabareza, terus nggak lama pemilihan ketua PBSI gitu. Berarti akan ada perombakan. Ini kan kalau masih bekerja bareng di sini kan nggak bisa di sini gitu. Lo simpulin sendiri. Ya nggak sih? Kita ya kan Cidebi. Tipis-tipis ya. Iya, kita kan nggak bisa menyimpulkan sampai hal itu beneran terjadi. Tapi kalau Kok bisa pas gitu ya? Iya, kalau dirunut kejadian-kejadiannya kayaknya ini emang plan. Kita nggak tahu. Kita doain aja semoga yang terbaik ya. Nah, tapi itu baru dari sisi PBSI. Tar dulu minum dulu. Nah betul, lu minum dulu. Yuk silahkan. Cidewi juga kalau mau minum dulu juga silahkan. Karena ntar kita akan bahas tentang Kemenpora juga dari sisinya Pak Dito juga yang datang kemarin ke Munas dan memberikan beberapa statement yang akan kita coba bahas nanti. Tapi satu sebelum kita nanti ke segmen berikutnya, ini berarti menariknya adalah kemarin gue pengen tahu sebagai orang awam, ada kandidat lain gak sih sebenarnya pada saat di Munas kemarin tuh selain Pak Fadil? Kandidat itu kan kalau kita baca dari itu ya harus mendapat 10 vote dari Pengda. Dan sedangkan Pak Fadil dapatnya udah 30 lebih. Oh udah Di atas Udah 20 jadi sekian lah. 35, Udah 35, mutlak. 35. Udah mutlak ya? Iya, jadi nggak ada kandidat lain. Orang provinsinya cuma 38. Iya. Iya, cuma 35 Tiga- ke Pak Fadil. 35 ya udah Udah berarti mutlak. udah mutlak betul. Iya, jadi emang nyaman satu. Oke, habis ini kita kembali lagi kalau gitu Jebret Tim untuk ngebahas masih dari Munas PBSI kemarin, tapi kita pengen lihat dari angle atau sudut pandangnya Pak Dito, Menpora kita melihat PBSI ini dan juga karena kemarin beliau juga hadir di sana kan. Tetap di PB Ina bareng sama Jebret Media. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.